Demi meraih kekuasaan, tak jarang sebagian orang bisa menghalalkan segala cara. Dan segala cara itu diantaranya kerap diwarnai dengan konspirasi jahat serta mengumbar syahwat hingga pertumpahan darah. Setidaknya, berbagai cara itulah yang pernah ditempuh oleh 3 selir cantik ini demi menjadi ratu, bahkan seorang kaisar wanita di sejumlah kerajaan. Siapa saja mereka, dan bagaimana cerita selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Dia adalah Wu Zetian. Sejak usia 14 tahun, dia sudah dikirim keluarganya ke istana untuk menjadi selir Kaisar Taizong dari dinasti Tang, belasan abad silam. Tidak seperti gadis lain sebayanya di zaman dulu, Wu Zetian remaja sangat suka membaca serta belajar sastra, politik, pemerintahan, menulis, dan musik. Minatnya itu semakin mudah tersalurkan lantaran Wu Zetian lahir di tengah-tengah keluarga kaya raya. Pun, saat dirinya sudah berstatus sebagai selir yang harus tinggal di lingkungan istana dengan berbagai peraturannya yang sudah barang tentu ketat. Namun, karena Wu Zetian bukanlah selir favorit kaisar, dirinya jadi punya banyak waktu dan kesempatan untuk memperdalam ketertarikannya akan politik dan pemerintahan. Tak ayal jika di usianya yang masih sangat belia, Wu Zetian termasuk gadis cantik yang cerdas dan tahu tentang banyak hal. Hanya saja, kala itu belum ada kesempatan baginya untuk membuktikan diri. Hingga Kaisar Taizong mangkat dan digantikan oleh salah satu putranya, yaitu Kaisar Gaozong. Wu Zetian yang tinggal di kuil sebagai biksuni sepeninggalan Kaisar Taizong dijemput oleh Kaisar Gaozong. Rupanya, ada benih cinta di antara keduanya kala Wu Zetian masih berstatus sebagai selir Kaisar Taizong. Wu Zetian lantas dibawa kembali ke istana untuk dijadikan selir Kaisar Gaozong. Tidak seperti dulu, sekarang Wu Zetian adalah selir favorit kaisar yang baru. Kondisi itu pun tak disia-siakan olehnya. Dengan menghalalkan segala cara, Wu Zetian berusaha memengaruhi Kaisar Gaozong dan mengincar posisi permaisuri. Bahkan, ia tega membunuh anaknya sendiri dan melontarkan fitnah terhadap permaisuri Wang, bahwa permaisuri Wang lah pelakunya. Tak hanya itu, permaisuri Wang dan ibunya pun dia tuduh melakukan sihir. Celaka, Kaisar Gaozong percaya saja dengan sandiwara kejam itu. Kaisar lantas melucuti gelar permaisuri bagi Wang, dan mengusir Wang serta ibunya keluar istana. Celakanya lagi, mereka dipaksa tinggal di tempat pengasingan dengan penjagaan ketat. Tak hanya puas sampai di situ, Wu Zetian yang kini sudah resmi menjadi permaisuri, lantas mengirim orang untuk menghabisi Wang. Rupanya, ia takut jika suatu saat nanti Wang akan kembali ke istana. Dengan begitu, pengaruhnya di masa kekaisaran Gaozong pun semakin kuat. Singkat cerita, Kaisar Gaozong pun sampai tak kuasa membendung pengaruh permaisuri barunya itu. Bahkan, beliau sampai pada keputusan untuk membiarkan saja permaisuri Wu Zetian mengangkat dirinya sendiri sebagai maharani atau kaisar wanita, dan mendirikan kekaisaran sendiri atas nama dinastinya sendiri, yaitu dinasti Zhou. Terlebih, kala itu, kondisi Kaisar Gaozong sudah sakit-sakitan. Konon, banyak yang menduga bahwa sakitnya Sang Kaisar itu akibat diracun oleh permaisuri Wu Zetian agar mati secara perlahan. Semua orang yang menghalangi serta menentang kekuasaannya pasti akan disingkirkan, dihabisi, dan bahkan dipaksa untuk bunuh diri di hadapannya. Namanya adalah Hokjung. Hokjung lahir di tengah-tengah keluarga rakyat jelata di masa kejayaan Raja Sukjong dari dinasti Joseon, 4 abad silam. Dinasti Joseon merupakan cikal bakal kekaisaran Korea Raya, yang kini menjadi Republik Korea, atau yang lebih dikenal sebagai negara Korea Selatan.
Kecantikan Okjung muda yang waktu itu sudah diterima sebagai dayang di lingkungan istana, pun mampu memikat hati Raja Sukjong, yang kala itu telah memiliki permaisuri bernama Min In Hyeon. Wajar saja Raja Sukjong terpikat. Konon, Okjung adalah wanita tercantik se-Asia di zamannya. Dia juga disebut-sebut sebagai wanita tercantik di sepanjang sejarah dinasti Joseon. Hati Sang Raja yang telah berhasil ia taklukkan itu pun tak disia-siakan olehnya. Dalam waktu singkat, Okjung berhasil meraih gelar Yang Hui Bin alias selir utama raja. Okjung pun segera menyebarkan pengaruhnya serta orang-orang kepercayaannya, termasuk anggota keluarganya di dalam lingkungan istana. Pasalnya, ada 2 posisi lagi yang ia inginkan, yaitu posisi sebagai permaisuri dan gelar putra mahkota untuk Ye Iyun, anaknya. Celakanya, ia termasuk orang yang tega menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang ia inginkan. Malang benar nasib permaisuri Min In Hyeon. Lantaran menolak keinginan Sang Raja untuk mengadopsi Ye Iyun agar bisa menjadi putra mahkota, ia justru disingkirkan. Gelar permaisuri untuknya dilucuti. Min In Hyeon diusir keluar istana, dan dipaksa untuk tinggal di tempat pengasingan. Tidak hanya itu, banyak juga di antara para pendukung Min In Hyeon yang dilucuti jabatan serta kekuasaannya, dan bahkan tidak sedikit pula yang sampai dihukum mati. Kondisinya waktu itu tentu saja sangat mencekam, dan boleh dibilang menjadi catatan kelam sepanjang sejarah dinasti Joseon. Praktis, Okjung lah yang kemudian menduduki posisi permaisuri, dan Ye Iyun, anaknya, pada akhirnya juga diangkat sebagai putra mahkota. Harta serta kekuasaan permaisuri baru ini pun bertambah-tambah. Pengaruhnya juga menggurita. Hingga pada akhirnya, Raja Sukjong muak sendiri melihat sepak terjang permaisuri baru beserta kroni-kroninya itu. Betapa tidak, hampir semua hal diatur oleh, dalam tanda kutip, penguasa baru ini. Di sisi lain, Sang Raja rupanya juga sudah bosan dengan wanita yang konon disebut-sebut sebagai wanita tercantik se-Asia sekaligus tercantik di sepanjang sejarah dinasti Joseon itu. Raja Sukjong punya selir pujaan baru. Selir Choi, namanya. Bermula dari selir Choi inilah, karma mulai mendatangi permaisuri Okjung. Pun luput dari prediksi Okjung, ternyata selir Choi merupakan simpatisan Min In Hyeon yang tinggal di pengasingan. Seolah tak mau buang-buang waktu, selir Choi segera memengaruhi Raja Sukjong. Bagai kerbau dicocok hidungnya, raja yang terlena akan kemolekan serta bujuk rayu selir Choi pun pada akhirnya menuruti saja kemauan Sang selir pujaan hatinya yang baru itu. Selir Choi meminta agar Raja Sukjong mengampuni kesalahan Min In Hyeon dan mengembalikan posisinya seperti semula. Permintaan itu pun dikabulkan. Min In Hyeon dibebaskan dari tempat pengasingan dan diangkat lagi sebagai permaisuri raja. Otomatis, posisi Okjung sebagai permaisuri pun tersingkir. Statusnya kembali sebagai Yang Hui Bin. Melihat kenyataan pahit itu, Okjung yang masih beruntung tak diasingkan ini menjadi marah dan sangat kesal. Namun, apa yang terjadi beberapa tahun setelah Min In Hyeon kembali menjadi permaisuri membuat geger kerajaan Joseon. Min In Hyeon meninggal karena penyakit misterius. Konon, penyakit misterius itu sengaja didatangkan oleh dukun wanita suruhan Okjung. Sial bagi Okjung, perbuatan jahatnya itu ternyata diketahui oleh Sang Raja. Raja Sukjong yang marah akhirnya memutuskan untuk memberi hukuman mati bagi Okjung. Hukuman itu juga berlaku bagi sejumlah pendukung Okjung, Sang Yang Hui Bin, termasuk kepada beberapa saudaranya, serta ibunya. Yang Hui Bin di dinasti Joseon ini tercatat meninggalkan banyak kisah tentang ketamakan akan harta, tahta, dan kekuasaan. Jangan lewatkan episode selanjutnya dari konspirasi syahwat hingga pertumpahan darah. Demi jadi ratu, kelakuan para selir ini nauzubillah. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini.
Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.